Kalau di Indo aja udah nggak stabil ini nilainya, apalagi nanti di Singapura. Clara nih dapat Asian Scholarship untuk masuk secondary 3 ya? Fully funded, tempat tinggal juga dikasih uang saku setiap 3 bulan. Sebenarnya Asian Scholarship ada 2 jalur. Kapan sih biasanya pembukaan Asian Scholarship Program? Tahapannya Hmm. apa saja? Pengumumannya kapan gitu? Dan berangkatnya kapan? Yang dicari tuh kandidat seperti apa sih sebenarnya? Jadi pemburu beasiswa itu nggak cuma ngelihat nilai sekolah, tapi juga lihat nilai di luar sekolah. I really wish that I started from SD karena Hmm. it's too late for me. Lumayan ya lihat teman mungkin lagi pada main atau lagi Ya, pada nonton. Nanti pas kamu udah SMP, pasti kamu ngerti. Iya benar, juga ngerti gitu. Yang pertama, jujur, Clara fail. boleh nggak bisikin apa sih yang diinterviewin? Bagi anak-anak nasional, sekolah nasional Indonesia, aduh, mimpi kamu bisa sampai ke Singapura kayak Clara loh. Jadi peran keluarga tuh penting banget ya. Iya, lagunya juga tentang perjalanan ke Singapura. Menatap ke tujuan yang akan dicapai. Hai Sobat A Plus Talk, welcome to A Plus Talk where education meets inspirations. Tempat kita berbincang tentang perjalanan luar biasa dari sosok-sosok yang muda dan berbakat nih. Kayak tamu kita hari ini loh. Dia berhasil meraih kesempatan besar, Ti. Luar Apa? biasa. Apa sebesar apa? Kayaknya banyak banget yang nanyain tentang scholarship satu ini. Asian Scholarship, Ti. Wow, yang itu yang banyak banget orang heboh banget, pengen banget. Apa sih? Betul. Ayo dong, semangat Iya semangat. ya, ayo yuk kita akan gali nih sama sekarang please welcome Clara Bella Wu. Hai Clara. Hai Clara, thank you udah mau dateng. Thank you for Terima inviting me. Oke, Clara ini masih muda sekali. Kalau biasanya kita punya beberapa bintang tamu nih yang udah Mm-mm. university. Clara ini dapat Asian Scholarship untuk masuk secondary 3 ya. Betul ya, Secondary three. SMP Oke. kelas Benar. 3. Berarti beliau ini Mm-mm. udah dapat scholarship dan sekarang sedang bersekolah di Dunman Secondary School Singapura. Hmm. Kemudian selain itu ini banyak banget juga nih pencapaian-pencapaiannya Clara nih. Miss Global Sebutin World semua, Bu. Teens Indonesia 2023. Wow. Terus Miss Global World Teens Indonesia Social Media 2023. Terus Oke. juga dapat 2 bronze for Mind Sports and silver for Math Warriors di Simok nih. Tahun Menarik. lalu nih. Sama Clara juga senang sekali cover lagu. Suka nyanyi juga loh, Nanti Ti. kita dengerin sedikit boleh nggak? Boleh, Spill boleh. di suaranya nanti ya. Clara cerita dong, Clara gimana nih ceritanya bisa sampai dapat Asian Scholarship ini? Iya, kenapa kamu bisa Hmm. sesempurna ini? Apa? Hmm. Kenapa sih? Oh my God. Oh ya, thank you so much. Jadi dari dulu itu Clara udah di support oleh my parents, mau itu di bidang edukasi, mau itu di bidang musik. Jadi Clara itu dimasukkan ke les pertama-tama, les nyanyi. Terus habis itu dari situ Clara ikut banyak kompetisi. Terus sampai sekarang Clara lebih fokus ke bikin lagu original sama juga cover-cover lagu. Nah, kalau tentang beasiswanya ini, Clara dari dulu emang sudah giat belajar ya, dari SD sampai sekarang, tapi cara belajarnya itu yang beda. Nah, nanti kita Hmm. gali di sana. Kalau mengenai scholarship ini, Clara taunya itu pertama-tama dari guru, abang Clara yang bilang. Jadi kayak dia bilang ke Clara, ada ini scholarship ke Singapura, kenapa nggak mau coba gitu kan? Jadi Clara iseng-iseng coba dulu. Soalnya I also want to step out from my comfort zone dan juga explore lebih banyak. So I decided to take up the opportunity dan mom and dad juga udah kayak agree for me to go. Then they always support me. Jadi kayak at the end habis semua seleksinya and I get the scholarship.
gitu. Mm-mm. Wah, wah, wah. Aduh, aku jadi banyak banget di kepala aku pertanyaan. Oke, aku boleh mulai dengan ini nggak? Jadi Mm-mm. scholarship ini tuh apa? Dia fully funded kah? Terus dia setahu Mm-mm. aku ada dua jalur penerimaan, satu SMP, satu lagi SMA. Nah ini boleh nggak kamu ceritain spesifik tentang ASEAN Scholarship Program ini? Ya. Jadi buat ASEAN Scholarship ini buat uh, students dari Asia, like ASEAN, dan ini tuh bisa didapatkan oleh orang-orang SMP 1, that's the first one. Terus ada juga yang buat SMP 3, Mhm. dan ada juga buat university. Nah, Hmm. jadi Clara itu masuknya buat yang SMP 3. Dan Hmm. untuk Asian Scholarship ini mereka already fully funded our tuition fee. Maksudnya Mhm. ya, terus habis itu tempat tinggal juga dikasih, and we don't have to pay for anything. Juga dikasih uang saku Mhm. setiap 3 bulan gitu. Oke. Hmm. Menarik, menarik. Jadi Mm-mm. ada bisa masuk SMP 1 itu berarti dari kelas 6 SD bisa Iya. ngelamarnya. And then pas Mm-mm. lagi kamu masuk SMP 3 ini berarti anak SMP kelas 2 yang melamarnya Bisa SMP 2 sampai SMA 1. sampai SMA SMA. 1 atau SMA 2. Mm-mm. Oke, and then yang terakhir adalah buat yang SMA 1 tadi ya berarti ya. Itu berarti Mm. bisa dari SMP 3 dan SMA 1 ya untuk mendaftarnya. Mm. Oke, oke. Dan ini berarti tapi tempat sekolahnya ini kamu yang menentukan kah atau gimana nih? Kamu apply dulu sekolahnya atau kamu apply dulu ASEAN Scholarship Programnya? Jadi buat sekolahnya ini sebenarnya ASEAN Scholarship ada 2 jalur. One is school based dan satu lagi kayak benar-benar just Asian Scholarship. And the difference is kalau school based itu bisa langsung tahu sekolahnya. Kayak Mm-mm. misalnya banyak orang kalau dari Indonesia itu suka apply ke Anglo Chinese School, Mhm. ACS. Nah, I jadi see. itu langsung mereka tes. Tapi kalau Clara itu enggak school base. Jadi sekolahnya itu nggak bisa Clara tentukan. Jadi what is given yaitu Oh, is my school. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Jadi oke. ditentukannya terakhir setelah dapat beasiswanya, terus dikasih tahu Benar. juga masuknya ke sekolah yang mana gitu ya. Jadi Iya, apply benar. beasiswanya dulu and then baru dapat gitu. Dan ini kan kayaknya ya kalau ASEAN Scholarship Program ini kayak semua orang tua baik itu yang masih muda atau enggak udah jadi parents gitu, mereka menunggu-nunggu nih kapan sih biasanya pembukaan ASEAN Scholarship Program, lalu tahapannya Hmm. apa saja, pengumumannya kapan gitu dan berangkatnya kapan? Kalau untuk Clara, pembukaannya daftarnya itu I think around Februari. Terus Mhm. nanti ada tahap di mana kalau mau daftar itu kita kasih profile kan. Jadi like we fill in documents yang mereka udah kirim dan kita fill out. Nah, itu sebenarnya udah termasuk tes pertama sih. Jadi they Oh. will see our profile dulu. Nanti Mhm. bisa tentang education background, tentang prestasi, tentang nilai raport kita. Dan habis itu, it doesn't mean kalau kita apply, kita bisa langsung ngambil tesnya gitu. Enggak. Jadi kayak mereka harus lihat profilnya dulu. Habis itu, nanti mereka bakalan kasih email Mhm. kalau kita qualified to take the test atau enggak. Jadi Oke. banyak nih teman-teman Clara yang Mhm. kita sama-sama apply kan. Tapi Ya. out of 5 or 6 Mm-mm. cuman 3 yang dapet the test. Jadi Hmm. like profilnya itu juga lumayan ketat sih. Nah, habis Mhm. itu sekitar bulan June if I'm not mistaken itu Clara ada tes buat written test yaitu math, English sama IQ. Nah, jadi itu is like a 1 day test kind of thing. Nah, habis Mhm. itu, habis tes, kita nunggu lagi resultnya, dapat email atau enggak. Terus habis itu kalau dapat, nanti mereka bilang, you have been selected to get an interview. Nah, gitu. I think it was around August. Jadi, around August itu ada interviewnya, dan interviewnya itu bukan face to face sih. Like, Oh.
Iya, bukan face to face. Itu kayak Zoom gitu. Tapi ya bukan dari rumah kita Zoom-nya. Kayak kita harus ke venue yang mereka udah sediain. Terus nanti kita Oke. Zoom-nya di sana. Ya, dan gak ada yang mantau sih. Kayak cuma kita sama interviewernya Tapi gitu. di Oh, Indonesia, Zoom-nya kamu di Indonesia. Iya benar, di hotel kemarin. Oh, di Mm-mm. hotel sudah Iya, ditentukan. mm-mm. Menarik. Jadi habis itu nunggu lagi kabar kalau dapet mm-mm. atau enggak. Habis itu Clara berangkat ke Singapurnya itu pas November gitu. Pas November. November tahun lalu. November, ya Mm-mm. November tahun lalu karena ini Hmm. tahun pertama kamu ya. Berarti kamu Iya SMP benar. 2 selesai, and then kamu SMP 3-nya lanjut di sini, lanjut di Singapura gitu ya. Enggak, enggak. Clara Kok itu beda. Clara SMA 1. Kan kita kan Juli itu kan udah naik kelas ya Naik kalau di kelas Indo. ya. betul Jadi betul. walaupun Clara apply-nya itu pas akhir SMP 3, Mm-mm, pas Juli itu kan masih proses seleksinya ya. Jadi mm-mm, Clara itu udah SMA 1. mm. Jadi kayak baru semester 1 mau ujian, Clara itu berangkat ke Singapura. Jadi Yes. Clara turun kelas Mm-mm. setengah 1,5 tahun lebih Oh, telat gitu. Mm-mm. oh, I Mm-mm. see, I see. Oke, soalnya karena penerimaannya sebenarnya adalah SMP 1 dan SMA 1 sampai sana, tapi karena Singapura sendiri juga berbeda ya ininya tahun ajaran akademiknya ya. Jadi dia Benar, ya benar. Januari sampai Desember, beda sama Indonesia. Mm-mm. Wow, 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 menarik, menarik. Ayo, Ibu Dita ada yang mau Oke. ditanyakan? Saya banyak sekali di Banyak kepala nih. sebenarnya nih pertanyaannya banyak banget nih. Yang pertama ini nih yang menarik kan kata Clara nih seleksi dokumennya kayaknya cukup ketat nih ya Clara. Hmm, Dari 5 Mm-mm. teman-teman Clara tuh cuma 3 nih yang keterima. hmm. Dari situ Clara ada ini nggak ya, ada insight nggak? Yang dicari tuh kandidat seperti apa sih sebenarnya? Apa yang membedakan kamu Mm. sama teman-teman kamu atau kandidat lain sampai kamu bisa keterima nih di Asian Scholarship Mm. Program tapi masih bagian profilnya ya? Dari pertama dulu Ya, deh, dokumennya dulu oke. nih. Gitu. Mm-mm. Nah, kayaknya Clara kurang tahu like what they are finding sampai Clara sampai di Singapura, tiba di Singapura. Tapi Mm-mm. kayak dokumen-dokumen ini kan a bit private ya. Jadi kayak I don't really know what my friends put in. Oke. Soalnya Mm-mm. kayak banyak banget informasi-informasi yang harus kita lampirkan ke mereka. Jadi kayak what I can infer itu mereka maunya seseorang yang pastinya konsisten dengan nilai-nilai mereka. Ya. Jadi nilai raport yang kita kasih itu bukan cuma satu, cuman I think it's the past 2 years. Jadi mereka mau Hmm. lihat apakah kita Oke. konsisten, apakah cuman apakah up and down. Soalnya Mm-mm. kan Singapore kita tahu the education system lebih keras Mm-mm. daripada Indo. Jadi Mm-mm. eh, kalau di Indo aja udah nggak stabil ini nilainya, apalagi nanti di Singapura gitu ya. Terus pasti mereka lihatnya dari prestasi juga, apakah Mm-mm. aktif, apakah mereka bergaul kepada sekitar, apakah mereka mengikuti kompetisi. Because it states that kalau kamu ikut kompetisi, you are stepping out of from your comfort zone. Kamu mau challenge yourself gitu. Jadi I Mm-mm. think dari bidang-bidang itu sih mereka lihat. Oke. Hmm. Menarik, Jadi menarik. Mm-mm. termasuk mungkin ini juga ya, karena kamu pernah menang di SIMOK juga, jadi Hmm. itu jadi Mm-mm. nilai plus kamu juga kali ya di situ. Ya, Mm-mm. enggak Menurut cuman akademik sih yang Iya ya, mereka lihat. semua ya. nggak Tidak semua hanya ya. akademik. Penting banget ternyata punya profil yang beragam ya. Jadi balance antara akademik Benar. dan non akademik. Wah, ini keren banget. Mm-mm. Jadi pemburu beasiswa itu nggak cuma ngelihat nilai sekolah, tapi juga lihat nilai di luar sekolah gitu. Tadi kayak Clara ini, Benar. nilai SIMOK, nilai semua kegiatan-kegiatan Clara ini banyak banget loh, dan itu bagus-bagus banget. Kenapa kamu bisa setaf itu, Clara? Apakah datangnya dari orang tua kah? Atau memang enggak, dari kecil aku udah emang anaknya semangat banget nih gitu. Jadi buat Clara itu mulai dari orang tua sih. Hmm. Like I am very grateful kayak punya orang tua yang selalu push anak-anaknya until their limits.
karena without their guidance I'm just like a lost kid gitu, kayak nggak tahu mau Hmm. kemana, kayak ya udah belajar itu ya cuman buat nilai gitu ya kan. Tapi kayak karena mama exposein aku ke bidang-bidang yang lain, ke musik, ke kompetisi math, itu pun Clara I think agak telat ikut kompetisi mathnya, soalnya mulainya dari SMP. I really wish that I started from SD, karena Hmm. like gimana ya, it's too late for me. Mm-mm. Kamu Like merasanya seperti dalam itu. 1 tahun ini. Kenapa Iya, kamu bisa dalam ngerasa seperti itu? Apakah karena, oh pas lagi kemarin ikut pas SMP, udah tiba-tiba soalnya susah, Clara harus belajar jadi lebih giat mm-mm. dibanding anak-anak yang lain udah ikut dari SD Benar, misalnya. benar. Iya, Hmm. benar-benar. That's very valid. Kayak banyak banget materi-materi yang itu uh, fundamentalnya itu pas SD. Jadi kayak pelajaran SD itu like it's also very important as we're gonna use it pas SMP, pas SMA. Jadi kayak itu kayak the ground of everything. Seru banget. Jadi harusnya bisa dimulai dari SD gitu ya, sudah mulai dipupuk ya. Benar. Terus Clara merasa ini nggak sih, tapi capek banget. Terus kayaknya teman-teman bisa main, aku harus les, Hmm. harus belajar, math lagi misalnya. Itu ada nggak titik-titik itu? Pasti ada like kalau Clara bilang enggak, it's gonna be a lie sih. Kayak pasti ada, dan I Gimana think caranya it's kamu worth it. mengubah Ya. mengubah mindset kamu, terus akhirnya tetap Hmm. tetap berjuang gitu? Karena pasti lumayan ya lihat teman mungkin lagi pada main atau lagi Ya. pada Mm-mm. nonton gitu Itu kan. kan. Sementara kamu harus les gitu kan, gitu. Yeah. Jadi kayak Clara itu at first juga pikirannya tuh kak, oh my god, kenapa sih harus les terus gitu? Hmm. Like semua teman-teman Clara itu pada hangout, pada keluar sama temen, dan Clara itu kayak gak bisa setiap kali kalau weekend, kalau nggak ada kompetisi ada event. Nanti kalau ada, iya jadi kayak every week feels very full gitu. Cuman Ya. when I grow up itu Clara itu when I look back I just realize kayak I'm very grateful I take that opportunity because semua yang Clara lakukan pas SD itu dari kecil it's all for the future. Ya mama pun juga pernah bilang it's nanti pas kamu udah SMP pasti kamu ngerti. Ya benar juga ngerti gitu. Especially pas datang ke Singapura itu, I notice kayak banyak juga anak-anak Singaporean, mereka juga ada banyak kelas gitu. Dan they also do a lot of self-study. Dan ya kalau, it doesn't mean that kalau nggak ada tes sama sekali, mereka nggak belajar sama sekali, nggak. Like, they keep Hmm. on learning consistently, karena, kenapa? Karena we still have another test at the end. Dan itu end of year exam, kayak ujian akhir sekolah. Dan itu kan pastinya semua dari yang kita udah pelajarin dari term pertama sampai nanti term 4 itu kan bakalan dites semua ya. Jadi mereka tetap konsisten review, mereka tetap konsisten belajar biar semuanya itu tetap ada di dalam otak sih. Mm-mm. Hmm, menarik. Menurutku ya ini karena Clara terbiasa dari SD itu Mhm. udah banyak kegiatan, terus belajar juga, les-les juga. Jadi nggak kaget saat ketemu Singaporean. Biasanya kan orang Hmm, kaget ya karena betul. ih kok belajar Mm-mm. terus nih orang Mhm. Singapura, orang Cina, orang Malaysia gitu kan. Tapi Mhm. karena Clara ini udah konsisten dari kecil, jadi dia udah ya pace-nya udah sama gitu. Jadi nggak kaget sih Mm-mm. menurut aku. Dan ternyata itu yang membuat kamu sampai di titik ini. Mhm. Kamu Dan keren Benar. banget. heeh, keren banget dan nggak ada yang Thank sia-sia ya. you. Jadi setiap langkah tuh, Tapi Bu, setiap kompetisi, mhm, itu tuh ternyata Hmm. membawa walaupun kamu selalu menang nggak sih, Clara, dalam setiap iya, kompetisi itu? Enggak, Enggak ya? enggak, enggak. tapi Oke, jadi nggak konsisten apa-apa ya, tapi konsistensinya Mm-mm. itu dan kamu terus meningkat Benar. gitu ya? dan Mhm. ternyata konsistennya itu yang dilihat, dilirik Mhm. sama negara Mm-mm. lain loh. Betul loh, seru banget. Mm-mm. Tapi Bu aku mau Mhm. nanya, aku pengen nanyanya adalah, Clara takut nggak sih pergi ke
negara lain sendirian masih ya SMP, masih under 18 tahun, yang orang Indonesia awamnya belum menyebut dengan dewasa, udah dilepas sama orang tuanya. Aduh, nggak kasihan kah anaknya gitu? Apa yang kamu Hmm. rasakan? Sebenarnya sih takut, not really, karena I know Singapore is a safe country. Terus Hmm, Clara juga udah di-train buat mandiri. Clara kan hmm, juga ada take up modeling job. Jadi mama itu biasa drop off dan Clara kayak just manage on my own, manage my wow. time. Jadi kayak udah terbiasa, lumayan terbiasa. Walaupun ya the workload yang harus apa? Yang harus Clara bikin di Singapura itu lebih banyak ya. Soalnya I have to take care of myself, I have to take care of my studies, I have to take care of my room. Kayak a bit overwhelmed at first, cuman Hmm. I'm still coping sih. Kayak lumayan bisa udah gitu. Wow, keren, 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 keren. Mm-mm. Ada kagetnya nggak, Clara? Jadi dari kurikulum Indonesia tiba-tiba Hmm. jump ke kurikulum Singapura. Itu ternyata beda Hmm. banget nggak? Beda banget buat some subjects gitu. Oke. Untuk Hmm, beberapa aja. Soalnya Clara dulu di sekolah dulu itu Science and Math itu masih sama sama Singapura. Kita mm-mm. pakai buku yang sama. Cuman Oh, ada yang beda itu di A-Math, Additional Math itu Clara belum pernah sama sekali hmm. dan English-nya itu juga beda. Apalagi mother tongue. Clara ambil Chinese kan, jadi Chinese language-nya itu and English itu lebih susah Lebih advance juga gitu. Singapura ya. Oke, Benar. Mhm. oke. Tapi dari segi pengajaran nih Clara, kalau misalnya dari segi Mm. pengajar, gimana sih di Singapura? Apakah mereka dua arah, mereka menerima pendapat muridnya, dan pas lagi kamu di Indonesia gimana? Kalau cara ngajarnya itu juga lumayan beda. Jadi kalau di sini itu kita pakai iPad. Jadi kayak semua siswanya itu ada namanya PLD, namanya itu Personal Learning Device. Jadi Mhm. Clara itu sekolahnya itu Apple Distinguished School. Jadi kita pakai iPad dan itu pasti diinstal software sekolah. Jadi kita nggak sembarangan bisa lihat Wow. Netflix atau main game nggak bisa. Jadi the purpose is to study gitu. Nah, jadi kita itu pakai app-app yang bisa langsung diakses oleh guru. Jadi apa yang kita tulis, kalau ada misalnya kita ada kerjaan, nah jadi guru itu bisa langsung lihat dari iPad dia. Dan kita juga lebih fokus ke reflection setiap kali kita udah melakukan misalnya English, kita ada do essay gitu, harus Mhm. nulis karangan cerita. Nah, kita itu enggak hanya kayak dapat our results back, cuman guru itu bisa suruh kita mengevaluasikan what we can do better, and kita itu evaluasinya juga cuman kayak lihat nggak, kayak kita juga pakai AI. Nah, jadi Mhm. kayak kita pakai AI buat membantu kita and how we can improve. Jadi banyak banget bidang-bidang yang Clara lebih ke expose di Singapura daripada di Indonesia sih. Mm-mm. Oh, Oke. ini iPad-nya dikasih free atau gimana? Enggak harus beli sih. Jadi Harus beli. after Jadi dia kayak app-nya kalau aja nggak gitu. sekolah, ya. Jadi kalau nggak sekolah di sekolah dan lain lagi, ya Mm. iPad-nya like for us gitu. Oh, Software-nya bakalan kayak di delete sih. oh, Gitu. Oke. menarik. Jadi punya personal ya, bukan punya sekolah akhirnya Iya, ya, tapi Iya, dipergunakannya mengikuti aturan dari sekolah iya, ya. iya. Oke. benar. Terus selama ini so far nih nilai-nilai kamu gimana nih, Clara? Pas di Indonesia ya, Hmm. nilainya atau pas di Singapura nih, Ibu? Yang di Singapura dong. Indonesia. Di Singapura karena kan banyak nih baru masuk, adapting, terus Aku harus malah belajar penasaran kalau sendiri. dia di Indonesia gimana sampai dia Belajar bisa sendiri diterima. loh gitu, harus belajar sendiri. Itu kan pasti ada shifting nih, mungkin biasanya Dibantuin atau diarahkan orang tua. diingetin, sekarang nggak ada yang ngingetin lagi Hmm. nih Ya, Clara ya, ya. gitu. Mm. Iya, benar. Jadi kalau Clara, karena sekarang itu sekolah lumayan telat ya kalau pulang. Apalagi kalau ada kayak CCA.
itu pasti pulangnya jam 6 dan pulang ke dorm itu butuh 1 jam juga. Jadi kayak Oh, jauh datang ke juga dorm, ya. iya, Seru banget. pulang ke dorm itu kayak sekitaran jam 7 malam kadang. Wow. Nah, jadi itu kita ada compulsory studying time. Jadi itu memang program dari dorm Clara. Itu Mm-mm. kayak semua dorm ada, cuman waktunya itu yang beda-beda. Jadi compulsory studying time ini dibikin dari dari jam 8 sampai 9.30. So, dormnya ini ingin kita scholars buat belajar dalam waktu 1,5 jam ini dan ya mau belajar apapun itu boleh. Nah, jadi kalau Clara itu, Clara tetap review sih. Clara kayak review pembelajaran yang Clara udah Mm-mm. pembelajarin tadi pagi, kayak bikin active recall. Dan kalau ada tes, Clara belajar buat tes. Nah, kalau results-nya itu so far masih oke. Kayak Asik. karena Clara Mantap. suka math, Mm-mm. ya dapet nilai yang bagus. Tapi Oke. something that Clara struggles right now itu mother tongue, which is Nah, Chinese. Chinese Nah, Oh, jadi susah ya. mm-mm, Mm-mm. kita kan udah ada 2 tes ya, soalnya udah 2 term. Term mm. pertama jujur Clara fail. Mhm. Kayak pertama kali itu Clara kayak oh my god, pas dapet resultsnya back, Clara kayak beneran shock gitu dan juga sempat nangis, sempat kayak bilang ke mama, ke papa kayak, "Maaf aku fail, gimana ini?" gitu kan. Soalnya kayak susah banget kalau rasanya. Nah, Mhm. jadi mama sama papa itu bilang kayak, "Nggak apa-apa, ini masih pertama kali. Ini kamu Mhm. udah tahu level kesulitannya itu gimana. Nah, jadi kamu cepet-cepet adaptasi dan tanya guru, consult sama guru kalau kamu nggak bisa, kalau kamu ada pertanyaan harus tanya guru, jangan jangan pernah takut. Nah, jadi pas tes kedua Clara pas sih. Walaupun Asik. masih jelek nilainya tapi pas ya. Jadi Luar Tapi biasa. yang penting ya ini yang penting dia mengambil momen dari saat dia jatuh, dia mau bangkit atau dia Itu mau dia. pulang ke Indonesia Heeh. ke bangsa. benar. Iya, Hebat benar-benar. banget. Kalau di Mm-mm. boarding ini kamu ada kayak guru buat mentoring kah untuk tutor? Kalau kamu lagi kesulitan gitu Ya, belajar, itu kamu ada Mm-mm. yang bisa ditanya nggak? Kalau di dorm itu kita ada guru, cuman bukan buat kayak mentorin kita enggak. Jadi Mhm. setiap lantai kita itu ada kayak teacher in charge, kayak guru yang bakalan evaluasin kita di dorm itu gimana. Kalau ada problem di dorm, gurunya itu yang bakalan like help us gitu. Mhm. Nah, jadi kalau buat sekolah itu ada lagi guru yang lain. Nah, Mhm. jadi itu dari guru dari sekolah masing-masing kita ada kayak guru yang bakalan help us adapt. Nah, kalau misalnya kita butuh mentoring atau apa, itu sebenarnya nggak di-provide. Cuman Clara itu kalau butuh extra lesson itu bisa langsung ke guru subjeknya. Nah, kayak misalnya Clara selalu tanya kan kalau gurunya ada waktu, my Chinese teacher kalau dia ada waktu, kita kayak bisa set up kayak setelah sekolah mungkin mau consultation. Jadi kita namanya itu consultation. Nah, jadi Mm-mm. kalau butuh consultation baru kita ke gurunya dan kita kayak tanya-tanya apa yang kita ragukan, apa yang kita mau improve on gitu. Oke. Mhm. Kalau di Indonesia kan anak-anak sukanya les ya gitu. Nah, bisa nggak Ya, sih kamu lagi di situ terus kamu les gitu, les sama orang di Singapura atau kamu les online sama orang hmm. Indonesia? Mungkin nggak sih? Clara ada sih Oh, masih les nyanyi. Nah, jadi ya terpaksa dari kayak face call gini sih kalau hmm, kalau nyanyi kapan? ya. Emang kamu masih punya waktu, Clara? Pasti weekends pasti ada gitu. Oh, Masih ada waktu weekend luar Mm-mm. biasa nih. luar biasa, luar biasa. Balik lagi ke proses ini dong, apa namanya, penerimaan, beasiswa, Clara. Hmm. Nah, boleh nggak bisikin apa sih yang diinterviewin Hmm. sama interviewer Oh, itu?
Kira-kira apa sih yang ditanyain? Banyak yang pengen tahu nih soalnya. Oke, jujur Clara kayak juga sebelum interview itu Clara kayak coba guess gitu ya, apa soal-soal yang bakalan keluar gitu. Dan pertama kali Clara kira bakal ditanya kayak, classic question, tell me Hmm. about yourself gitu kan, kayak Iya. cerita dong tentang kamu gitu. Tapi Clara Hmm. enggak, Clara kayak nggak ditanyain sama sekali. Hmm. Clara langsung ditanyain, kenapa mau ngambil scholarship ini? Oh. Nah, Oke. gitu. Ya, terus Jadi tentang habis tentang itu, motivation kamu apa sih buat scholarship ini gitu ya? iya benar-benar. Nah, jadi kayak ditanya kenapa mau ikut scholarship ini, kenapa ya nggak di Indo aja, kenapa ya gitu. Hmm. Dan habis itu mereka lebih tanya Clara ke CCA. Sebenarnya beda-beda sih, beda orang beda Hmm. ditanya. Tapi bakalan menyinggung kalau nggak tentang akademik, bakalan Hmm. menyinggung tentang CVA, kalau enggak volunteer work. Nah, jadi Clara itu sempat pernah ditanya tentang volunteer, apakah Clara pernah contribute to the society atau enggak. Nah, jadi mereka itu juga value those people yang contribute to the society. Soalnya kan kita itu dapat scholarship ya study in Singapore for free. Like what can we give them as well gitu. Ya. Nah, Mhm. jadi mereka mau lihat dan beda sih, beda-beda orang, beda-beda soal. Kalau untuk teman Clara ditanya kan teman Clara itu pengen jadi dokter ya kalau nggak salah. Nah, jadi mereka itu tanya, jadi melalui Asian Scholarship ini, kenapa kamu merasa bisa tercapai nih jadi dokternya ini kalau melalui Asian Scholarship? Ya, how can the Asian Scholarship help you to achieve your dreams gitu? Oh, Dan mereka juga tanya, Clara pernah tinggal sendirian gitu. Soalnya iya. kan mereka takut itu banyak Ya. scholar itu mereka nggak sanggup ya, homesick, Mhm. terus kayak pengen Mhm. pulang, kayak nggak sanggup the pressure gitu. Jadi Heeh. ya sekitaran gitu sih. Oke, Hmm. Mm-mm. asik sekali nih. Terus kalau untuk Asian Scholarship ini dia fully funded-nya sampai apa nih, eee, Clara? Apa sampai selesai SMA atau per term itu dicek bagaimana nilai kamu gitu Ya. atau gimana nih? Nah, kalau Clara SMP 3 itu bakalan di fund sampai tamat SMA. Kalau di Singapura Oke. itu namanya JC, ya, Junior Isi. College. Nah, Oke. jadi itu bisa di-terminate juga, kayak bisa putus juga Mhm. scholarship-nya. Dan mereka itu mengevaluasinya itu setiap tahun. Nah, jadi Setiap mereka lihat nilai raport kita dan mhm. mereka kayak ada harus ada certain nilai yang kita harus capai. Dan Mhm. kalau nggak tercapai, biasanya tahun pertama itu mereka masih kayak compensate, masih dikasih second chance gitu lah. Ya. Hmm. Nah, jadi pas yang kedua itu kan kita harus udah bikin national exam, namanya O level kalau di sini. Mhm. Nah, dan itu kalau benar-benar nggak tercapai targetnya, itu Mhm. biasanya mereka kasih dua pilihan antara beneran kayak langsung pulang atau enggak Mhm. mereka kasih kayak diskon. Jadi kamu tetap harus bayar, cuman kayaknya kayak half the price. Dan Oke. jujur kayak masih very very expensive sih. Apalagi Mhm. kalau international student itu kalau belajar di Singapura bakalan mahal sekali gitu. Mahal Hmm. banget ya. Jadi Oke. memang Mm-mm. harus menjaga prestasi di Iya, iya. selama Semester. sekolah ya, karena kalau enggak Iya, ya beasiswanya bisa dicabut dan harganya nggak mm, main-main, mahal sekali. Iya. benar. Nah, tapi kan Oke.
pas di sana ada tes nih, pas lagi mau apply beasiswanya ada Mm-mm. tes math, tes English, IQ. Nah, kamu kan tapi udah pernah nih ikut Olimpiade. Menurut kamu levelnya sama nggak sih sama Olimpiade? Atau oh enggak levelnya sama kok kayak sekolah di Indonesia atau gimana? I can say sama, hampir sama kayak Olimpiade. Wow, Nggak oke. bakalan sama, nggak bakalan sama seperti yang kita pelajarin di sekolah itu nggak Iya, bakalan sama. oke jadi The beyond ya. level itu iya kayak Mm-mm. beyond what we have learned gitu. Kamu pas di Indonesia sekolahnya Hmm. nasional kah, internasional kah? IB, Cambridge, National Plus. nasional plus. Jadi bagi Heeh. anak-anak nasional, sekolah nasional Indonesia, aduh, mimpi kamu bisa sampai ke Singapura kayak Clara loh. Bisa. Yes, Jadi, guys. tapi kamu Betul. harus Mm-mm. konsisten. Tapi kamu ada minder nggak sih Clara lihat Hmm. teman-teman kamu yang kayaknya mungkin ambisius-ambisius gitu sampai Hmm. sana, itu ada nggak? Minder, sebenarnya enggak sih. Karena kayak I believe semua orang ya pasti ada their own strength and their own weaknesses. Jadi kayak Mantap. ya jadi kayak just focus on yourself gitu. Nah, keren. Karena dia udah Mm-mm. dibangun confidence-nya Iya sama kemandiriannya benar. itu sama Ya, mamanya. Ya udah kebentuk Sekarang ya, sama udah mamanya sekarang malah next time kita wawancara mamanya kayaknya ya. kayaknya gitu ya, perlu satu episode Iya. nih ngewawancarain mamanya Clara nih kayaknya Tolong nih. ditanyain mama kamu bisa nggak join sama Little Talks ya? Oke. boleh boleh. Terus ini kan banyak banyak sekali kayaknya pembelajaran jadinya harus mandiri ya, bukan hanya mandiri sih. Maksudnya ada kayak compulsory study itu kan kamu harus belajar sendiri. Iya. Terus udah gitu ya banyak self study-nya ya. Itu kamu gimana caranya supaya tetap Mm-mm. konsisten tuh dalam melakukan self Hmm. study? Nah, jadi Clara itu banyak banget siswa itu kalau self study end up-nya itu burn out ya. Kayak aduh banyak banget yang harus dipelajarin. Terus mereka belajar banget kayak berjam-jam kayak sampai gak bisa menyerap informasi lagi. Nah, jadi kalau Clara itu paling suka belajar itu sama temen. Nah, jadi Ah, Clara itu belajarnya itu, walaupun temennya itu kayak bukan dari sekolah yang sama ya, cuman mm-mm. Clara itu cuma butuh company, ataupun kalau nggak temen, ya sama boneka. Karena Clara itu percaya the best way to learn is to teach, yaitu Feynman Technique. Nah, Wow. Oke. jadi Apa ini teknik ya Jadi apa? gimana gimana coba dong diceritain Feynman. kamu ngajarin mereka Nah, gitu. jadi itu kita habis belajar nih, kita itu Heeh. ngomong keluar, kita tutup buku, terus Heeh. kita ngajarin ke teman-teman yang lain. Jadi Oke. pas kita ngajarin itu pasti mereka tuh bakalan kayak tanya soal-soal ke kita. Nah, kalau kita bisa jawab, that mean we have mastered the concept gitu ya. Tapi Wow. kalau misalnya masih ragu gitu, oh berarti ada ini certain things yang Clara sendiri pun nggak tahu gitu. Ya, balik Oke. lagi, belajar lagi, nah gitu. Dan Clara juga bikin active recall. Kalau misalnya benar-benar gak ada teman, dah gak ada company sama sekali, Ya. kayak Clara baca dulu, Clara Mm-mm. tutup, Clara coba ngomong, terus Clara tulis. Kalau bisa lakukan itu dengan kayak lancar, berarti Mm-mm. udah bisa gitu. Oke, ini metode yang Mm-mm. penting banget nih untuk dicoba Iya. juga nih sama Sobat A Plus Iya. yang bingung cara belajar mandiri itu kayak gimana sih cara Mm-mm. supaya efektif dan konsisten. Nih pakai tips dari Clara nih. Boleh Iya. juga dipakai. Iya. Kalau nggak ada temennya gimana? Bisa pakai boneka, don't worry, Bisa. nggak Iya. masalah. Pesan intinya nggak ada pesan. Nggak ada Gemes alasan. banget Mm-mm. Kalau ya. sekarang alasannya apa? Aduh, aku sekolah di nasional. Clara bisa. Bisa, Aduh, aku nggak punya teman belajar. Clara bisa. bisa, Semua aman udah semua. Nah, dibocorin Clara semua di sini dari tips belajar, dapat Asian Scholarship sampai tips interviewnya. Wah, ini nggak boleh mm-mm. dilewatkan. Mm-mm. Kamu ada ini nggak Clara? Kan kata kamu tadi di awal-awal kita cerita nggak selalu menang sih sebenarnya dalam semua Mm-mm. kompetisi. Itu tapi kan pasti ada down-nya ya. Aduh, temen aku Iya. menang, Benar. aku enggak gitu. Gimana Mm-mm. caranya kamu membangun kembali percaya diri, mau nyoba lagi Mm-mm. atau enggak deh gitu, aku nggak mau coba Iya, lagi yang ini aku apalagi nggak. yang
Apalagi dari Vel tadi Hmm, yang Chinese itu nih, iya. gimana nih cara bangkitnya? Ya, ya jujur kayak sakit banget sih kayak karena kan setiap kali rasanya tuh belajarnya udah giat banget, rasanya Mm, udah effort banget, cuman kayak hasilnya tuh nggak membuahai gitu ya. Jadi mm-mm. buat Clara itu selalu kayak go back to family sih. Nah, jadi Oh. kayak setiap kali kalau Clara bener-bener rasanya itu udah nggak mau lagi gitu ya kan. Pasti Mm-mm. Clara itu ingat I have a family yang selalu support Clara Mm-mm. and Clara selalu ingat tujuan Clara itu datang ke sini untuk apa Oke. wow, gitu. wow, wow. Duh, aku mau ambil tisu Nah, nggak ada tisu tapi. nah Terharu jadi aku. kayak ya Clara ingat lagi Clara ke sini I don't come here to fail gitu ya kan. Ya, jadi Clara Wow, itu tetap that's strong. berjuang gitu. Mhm. Ya, jadi tetap harus ada spiritnya sih gitu. Oke. Luar Mhm. biasa. Jadi peran keluarga tuh penting banget ya menurut Clara untuk Benar. membentuk Clara yang seperti Mm-mm. ini, yang keren banget ini. Iya, iya, iya. Mama papa sering datang nggak ke situ? Ngunjungin nggak? Atau kamu punya waktu nggak sih buat keluar? Misalnya, enggak cuma bisa weekend doang karena dari sekolah itu langsung dijemput naik bus misalnya langsung ke dorm atau gimana? Kalau Clara bus itu use public transport. Nah, Oke. dan kalau mama papa itu kemarin tuh sempat datang, Clara ada SYF itu kayak Singapore Youth Festival. Jadi Hmm. Clara ada paduan suara dan kita ada kompetisi. Jadi pas Clara bilang ke mama papa bilang ya udah mama papa datang gitu sama Mm, abang juga. Nah jadi mm, kayak bener-bener I can feel their support gitu. mm, Nah jadi kalau mengenai keluar, lebih Clara jarang keluar sih. Soalnya pas weekend itu juga kita ada English Bridging Course namanya EBC yang dikasih sama pemerintah Singapura buat Mhm. scholars-scholars. Soalnya mereka tahu kayak English itu di sini lebih susah. Jadi mereka kayak beneran kasih course buat kita. Dan Clara itu ada course-nya pas hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Nah, mm. jadi habis itu Clara juga tetap harus maintain the hygiene of the room Ruang gitu. ya. Jadi kayak harus Oh. bersih-bersih. Nah, jadi kalau keluar itu lumayan jarang sih gitu. Mm, mm, mm. Dan kamu Mm-mm. oke gitu dengan itu ya? Soalnya kan banyak nih Ya. anak-anak yang bilang masa SMA itu adalah masa-masa menyenangkan, masa hura-hura. Kamu nggak, Mm-mm. ini nggak apa-apa. I mean, it's fine. Karena kayak Clara itu tinggalnya dekat pantai. Jadi Wah, kayak kalau butuh healing itu ya ke pantai aja gitu. Dan Oke, kayak enak banget itu. Kayak sendirian kayak rasanya very peaceful, very calming gitu. oke. Ya, Dan menarik. banyak juga teman di boarding yang merasa senasib mungkin ya, sama-sama kayak begitu. iya. Mm-mm. Jadi malah temennya beda-beda nih, beda-beda negara ya. Jadi Mm-mm. bener-bener apa namanya refreshingnya itu juga berkualitas sih. Wah, Mm-mm. pemikirannya sih udah luar biasa Luar ya biasa Clara. nih. Terus jadi kamu rencananya apa nih Clara? Hmm, Habis SMP selesai, SMA-nya apa kamu pilih lagi sekolah yang berbeda? Terus nanti kuliah gimana nih? mm-mm. Buat Clara, SMA itu udah boleh pilih ya. Dan Oh, sekolahnya. Dan Clara itu usahain untuk ke at least kayak top 5 of the schools in Singapore. Dan Mhm. Clara itu mementingkan sekolahnya yang cocok dengan Clara. Jadi kayak sekolah yang di mana Clara bisa mengembangkan my skills. Dan kan banyak ini kayak top schools yang mungkin kayak benar-benar kayak very it's a very good school gitu. Cuman antara cocok enggaknya kan kita kan it's not always kayak cocok gitu. Jadi kayak Mhm. Clara lebih mentingin cocok apa enggak sama Claranya. Dan Oke. kalau university, Mhm. Clara juga planningnya di Singapura. Clara ingin ke major architect, so Oke. architecture. Mhm. Nah, jadi mungkin di Singapura, mungkin di negara lain, Mhm. so like still kayak belum really sure gitu.
Dijalanin Oke. ya sesuai nanti sama passion Mm-mm. kamu juga ya. Ini Clara, kamu suka Iya, gambar juga ya iya, kayaknya ya? nah Sorry, makanya kamu iya suka gak? Aku iya juga mau nanya, lumayan. kamu udah dapet penasaran deh. Suka kamu banyak nyanyi, banget Lumayan. suka gambar, suka Iya. semua, hebat I ya. have my sketchbook here. Oh Kayak ya. kalau architecture itu kayak masih awal-awal sih, Clara. Coba-coba dulu. Kemarin tuh interested karena abang beliin Heeh. aku buku arsitek gitu kan. Jadi kayak dikasih Yeay. gitu. Dan, Abang, kamu lama mm-mm. aku undang ke sini juga kenapa baik banget Kayaknya sama adik? sekeluarga Ini deh ini. sekeluarga dari SD ngumpul Heeh, di sini. sama papa, Iya, sama mama, tadinya Mm-mm. sama abang sama abang. adek itu berantem. Ini kenapa baik banget nih abang? Ini Iya, keluarga ini. Sebenarnya abangnya berantem juga sih, kayak Berantem. berantem juga. Jadi kayak love hate relationship, nah ya. gitu. Iya. Love-nya ada ya gitu ya. Mm-mm. Gimana segala macam. Aduh, ini orang tuanya bagus banget Bagus ini banget bimbing ya, anaknya. bener. Pasti kita akan undang. Tenang, tunggu saja. Nanti kita usahakan untuk kita Mm-mm. colek-colek dari Clara nih ya nomornya Mama nanti boleh dong Clara biar kita wawancara pokoknya. Boleh. Oke, apalagi nih Ti yang mau Clara, ditanya Ti? ada nggak sih syarat misalnya IELTS-nya mesti berapa untuk masuk ASEAN Scholarship Program sendiri? HSK-nya untuk Mandarin mesti berapa? Atau misalnya, oh nggak ada syarat gitu, semua diajuin aja. Tapi menurut kamu sebaiknya harus seperti apa sih untuk bisa adaptasi di sana untuk dari segi bahasa Inggris dan Mandarin? Nah, kalau untuk SMP, mereka belum ada require tes IELTS atau HSK gitu, nggak ada sih. Dan mereka itu kalau Chinese-nya itu, they don't really know what HSK is. Nah, jadi kayak Oh. mereka nggak terlalu tahu HSK itu apa, tesnya itu apa. Dan kalau untuk IELTS, Clara belum pernah tes IELTS juga. Mm-mm, Hmm. Dan mereka juga nggak required any IELTS test. Nah, mm-mm. jadi kayaknya mungkin itu buat university ya. Tapi Hmm. Clara juga not really sure. Nah, kalau di sini tuh yang penting nilainya konsisten sih, gitu. Hmm. Ya, ya, Hmm. Nilai rapot. Mm-mm. rapotnya Kamu konsisten. konsisten kah nilai raport kamu, Clara? Kamu ranking satu terus, dua, tiga, tiga besar. Kalau di sekolah Clara itu yang dulu itu nggak ada ranking, Mm-mm. cuman Clara juga sempat dapat beasiswa di sekolah, 100% scholarship, jadi nggak bayar uang sekolah. Hmm. Dan itu ya biasanya for the top one in the kayak in the class sih. Jadi ya I'm grateful for that. Gitu. Emang Ternyata di usianya berprestasi udah ya. ada di bawahnya juga udah ada Oh beasiswa iya, ini. emang udah Tapi berprestasi kamu dari yang dipilih, oh karena tadi ya, karena kamu adalah yang terpintar dalam kelas itu, makanya dipilih ya. iya ya, Sekolahnya baik Dari banget. nilai rapot sih, ya nilai kayak rapot. nilai rapot ya. Oh, sekolahnya berarti ada ini ya, ada beasiswa yang khusus internal untuk anak-anak mereka. Sekolahnya keren banget. Sekolah Benar. apakah itu boleh nggak sih disebutin? Batari School itu. Dari school. Wow, 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 keren, Mm-mm. keren. Sekolahnya pun sendiri mendukung nih anaknya. Jadi Hmm. pun Iya Asia benar. Scholarship bisa lihat ya. Ternyata anak ini juga udah dapet beasiswa dan ternyata dia adalah yang nomor satu di kelas gitu. Jadi Mm-mm. lihatnya dari nilai ya. Mereka tuh lihat Iya konsistensi dari dari nilai ya. Jadi Menarik. jangan ada males-males tuh, masih kelas Hmm. 1 SMP kita main dulu, benar. jangan, jangan Jangan. sayang, nanti Maksimalin, hilang maksimalin portfolio kamu opportunity-nya. kayak Clara. Betul, Masih ada waktu. maksimalkan. Hmm. Betul, Mm-mm. maksimalkan. Clara, ini dong kalau misalnya ada ini nggak yang bisa dibagiin buat teman-teman, kenapa sih harus ngambil kesempatan ini? Kan masih muda banget nih, kenapa orang Indonesia ini harus coba Asian Scholarship kalau bisa dari yang SMP 1 malah gitu. Kenapa menurut Clara? Untuk Clara, take every opportunity that you have. Itu sih buat Clara. Nah, jadi because ya walaupun kita merasanya itu kayak enggak lah ke Singapura itu terlalu susah, kayak benar-benar impossible gitu ya. Tapi Clara itu masih ingat satu quote itu, it always seems impossible until it is done. Bravo. Itu oleh Nelson Mandela kalau nggak salah. Nah, Nah, jadi kita rasanya susah banget, apalagi kalau ikut kompetisi atau kalau ikut
kayak nantang kita diri sendiri itu. Tapi ya karena kita nantang diri sendiri itulah makanya kita bisa grow, kita bisa tahu kita itu kelebihannya di mana, kita itu kekurangannya di mana, dan ya that is the only way where we can improve ourselves, where we can develop ourselves. Ya nggak apa-apa kalau kayak kita fail. Like it's not the end gitu guys. Iya. Kayak failing is like a milestone. Kayak masih awal for you to like improve yourself. Mhm, Just 1% every day, then mhm. you will be a great person someday. Wow, wow, Mm-mm. wow, ini semua anak harus dengar, semua harus dengar Bener. ini nanti kita tulis gede-gede ini. Betul. Kalau cari model, mau modeling orang tuh ini nih contohnya ya. Jadi Clara ini modelnya kita nih Iya, untuk iya, buat iya. anak-anak Tolong Bapak SMA. Presiden dilihat ini Clara ini karena ini Betul. bagus banget, keren banget ini. Jadi contoh yang baik dan dia Betul. tahu gimana cara bangkit. Itu yang Mm-mm. paling penting ya gitu. Betul. Clara, kalau kamu bisa kasih 3 poin, kira-kira gimana? 3 poin, apakah biar anak Indonesia bisa keterima di ASEAN Scholarship Program? Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka harus lakukan, be consistent, Mhm. kayak harus tetap konsisten dengan good grades. Terus, I can say be curious, kayak harus Ya. berani untuk mau tahu banyak gitu. Jadi kayak not only stuck in one bidang, tapi kayak benar-benar mau explore gitu. Dan yang ketiga, ya be outgoing gitu. Jadi kayak life is not only about studying gitu. Jadi kayak there's so many more than studying. Jadi kayak ikut aja banyak-banyak event, ikut-ikut aja banyak-banyak kompetisi yang bisa expand your network, yang Ya. bisa expand your friends, yang pastinya kayak bisa help you in the future gitu. Cakep banget. Be Mm. consistent, be curious, sama be outgoing. Itu penting banget. Yes. Oh, Penting ternyata itu keren sekali ya. keren banget. Oke. Ada lagi, Ti, sebelum kita tutup nih, Ti? Mau denger Clara nyanyi? Boleh nggak, Clara? Pipi. Oke. Nyanyi. Lagu apa nih yang lagi kamu suka latih? Ya. Clara, I think mau spoiler lagu baru Asik. Clara sendiri. Ini lagu yang Ini akan lagunya, terbitkan nanti. iya nanti bakalan dirilis. Dan Asik. ini ya lagunya juga tentang perjalanan ke Singapura gitu, kayak Wow. jauh dari ya gitu. Jadi itu lagunya ku melangkah dan berjalan terus ke depan, kiat berarti takkan mengkhianati hasil, menatap ke tujuan yang akan dicapai. Cahaya kemenangan menyinari daku. Aduh, keren banget, keren banget, keren banget. Even lagunya aja tuh bukan lagu sedih-sedih. Lagu Aduh, Clara, kamu bisa lagunya jadi keren role model banget. yang bagus banget dari semua sisi ini. Betul, Oh, perfect banget. sketchnya udah ada belum gambarnya? Ada nggak yang bisa ditunjukin? Gambar apa tadi? Sketch kamu. Oh, ada satu sih. Like I think I bought it for kayak Ini kamu tentang otodidak belajarnya atau kamu belajar dari YouTube. Wah, Kayak otodidak. ini. tuh, aduh, Soalnya masih ini sih. Bagus. Aduh, bagusnya. kamu kalau aku interviewernya aku accept kamu menjadi Kamu jadi arsitek penyanyi yang jago ngitung katanya. Udah deh lengkap ini. cenayang ya Bu ya. Cenayang masa depannya Clara ya. Clara, kamu keren banget. Kamu mesti Thank you. menyebarkan berita baik ini. Kita bantu untuk Betul. menyebarkan semua tentang kamu ini karena kamu memang role model yang bagus buat anak-anak Indonesia. Tapi jangan lupa ke depannya kamu mesti melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri juga dan siapa Benar. tahu kamu juga bisa melakukan untuk orang Indonesia. Apakah yang bisa kamu bantu nantinya? Berkontribusi untuk negara kamu atau berkontribusi untuk keluarga dan sesama.
Iya, Benar. harus kita tunggu kontribusi-kontribusinya Clara dan inspirasi yang Ya. jauh lebih luar biasa lagi. Senang banget deh. Kita kayaknya udah banyak denger Indonesia nih lagi banyak berita-berita yang gak asik gitu ya. Tapi mendengar eh, anak-anak muda yang berprestasi kayak gini nih bikin kita jadi semangat lagi. Ya, Banyak banget opportunity-nya dan terima kasih banyak luar biasa Clara ya. udah Thank sharing sama you. kita. Thank you, Clara. Ini bagus banget, daging banget acara Thank ini. you. Betul. Itu menunjukkan banget pentingnya kalau aku boleh kasih satu kata tuh buat edisinya Clara ini konsisten ya. Ya, Gila, Benar. menunjukkan pentingnya konsistensi terus berani loh, dia tuh berani banget untuk melangkah keluar Mm. dari zona nyaman, masih bisa nempel-nempel sama orang tua gitu, dia memilih untuk jalan yang susah gitu untuk ya. growing. Thank you so much Thank Clara, Terima kasih, Clara. sukses. Sukses ke thank depan. you. Dapat Mm, SMA yang terbaik, dapat amin. kuliah juga Terima yang terbaik. kasih. Bisa sesuai dengan passion dan cita-cita kamu. Iya, amin, amin. Oke. Sukses buat Thank Clara. you. Mungkin ini ya, tadi ada pelajaran penting juga dari Clara bahwa kita mungkin nggak selalu Mm-mm. menang setiap Ya, kompetisi, tapi Benar. yakin bahwa setiap langkah dan setiap usaha kita tuh justru akan membawa kita semakin dekat ke tujuan tujuan iya. akhirnya Benar. kita. Thank you once again Clara. Thank Sukses selalu. you. Sampai jumpa di A Plus Talks edisi berikutnya. Terus melangkah, terus belajar, dan terus menjadi versi kita yang lebih baik. Thank you. Benar. Thank Bye. you. Bye bye.